lajengé napa maringi panjenengan edukasi. Kula kenalaken nggih Mbah. Kula Vina, mahasiswa dari IKIS Patria Husada Blitar, program studi pendidikan les. Di sini saya akan menyampaikan edukasi kesehatan tentang rematik. Panjenengan kan udah rematik kok Mbah. Nggih. Pun pirang tahun Mbah? 4 tahun. 4 tahun nggih. Terus nek pas ngenten iki jenengan tasik berobat apa mboten? Berobat. Tasik berobat nggih. Terus rematik niku penyakit sendi degeneratif di mana terjadi kerusakan tulang, rawan sendi yang berkembang lambat dan berhubungan dengan usia lanjut. Terus biasanya lek napa rematik niku kaku-kaku teng sendi ngoten niku lho Mbah, nggih napa mboten? Nggih. Terus penyebab rematik niku sing setunggal wonten faktor genetik. Faktor genetik niku contohnya nganu napa dari dalam wonten. Terus sing nomor 2 faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu saged napa suhu ngoten niku lek pas dingin ngoten niku biasane kumat kaya linu-linu ngoten niku. Terus umur. Biasanya kalau rematik itu emang menyerang pada usia lanjut. Usia lanjut niku 60 ke atas umurnya ya. Panjenengan 75 to, Mbak? Nggih. Terus jenis kelamin. Yang terakhir perubahan hormon. Tanda dan gejala pada rematik yang pertama nyeri persendian setelah beraktivitas. Biasanya ngonten apa mboten, Mbak? Yang kedua, sendi terlihat kemerahan dan berasa panas. Yang ketiga, sendi terasa kaku di pagi hari lebih dari 1 jam. Yang keempat, sendi bengkak tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, terjadi peradangan dan hilangnya fleksibilitas sendi. Yang keenam, nyeri terasa saat terjadi perubahan cuaca dari panas ke dingin. Biasanya jenengan pas berobat ngoten niku di kandhani napa mboten keng mboten oleh maam niki terus oleh maam niki ngoten niku nggih napa mboten Asin. men mboten parang asin mawon. Ya sakniki kula jelasne nggih Mbah, makanan ingkang dianjuraken penyakit rematik niku sing pertama sayuran. Contohnya sayuran niku wonten bayam, lobak, wortel, daun singkong, dan ubi jalan, kalih seledri. Terus sing kapindho niku wonten jenengan kudu mengonsumsi buah-buahan segar. Contohnya niku tomat, kesemek, pepaya, kalih mangga. Sing telu niku minum susu dan telur ayam kampung setengah makan. Jenengan usahane napa ayamnya ayam kampung nggih Mbah. Ndoke ayam kampung soalnya lek nganu niku kan pun wonten pakan sing kaya kimia to Mbah. Terus makanan yang tidak dianjurkan pada penderita rematik. Yang pertama, minuman beralkohol, niku boten angsal. Terus teh, niku boten angsal. Kopi, boten angsal. Coklat niku boten angsal. Jenengan napa? Boten nunjuk niku sedaya to? Petak. Oh, petak. Nggih, terus yang kedua, mentega, telur ayam negeri, rempah-rempah yang pedas. Lah, napa telur ayam negeri niku maksudnya ndok goreng niku lho. Nggih. Yang ketiga, kue dari tepung dan gula putih. Jadi tidak boleh mengonsumsi napa tepung. Tepung niku kan soalnya mengandung karbohidrat. Terus lek gula putih nggih ngoten niku. Mungkin lek selain untuk menghindari penyakit rematik itu nggih kan lek gula kebanyakan bisa menyebabkan diabetes. Lek napa wong Jawa ngarani kencing manis. Terus yang nomor 4, sayur kangkung, kelinjo, rebung, dan daging. Itu buatan angsal. Yang kelima, makanan atau minuman yang dingin. Napa? Nggih, kudu anget. Dan niku wae sing napa lek pas dingin kan jenengan napa keju-keju nggih. Sakniki jenengan pun paham napa dereng? Terus penanganan rematik di rumah niku saged mandi dengan air hangat. Istirahat sendi yang sakit. Jadi waktu napa pas jenengan krasa keju-keju nonton niku dilerekne biasanya kemudian Mbak keju-kejune. Keju-kejuan. Oh, lelek nonton niku jenengan pun boten usah ngampang-ngampang. Terus
Yang ketiga, hindari aktivitas yang berlebihan pada sendi yang sakit. Yang keempat, diet untuk menurunkan berat badan dapat mengurangi keluhan. Yang kelima, berikan obat herbal seperti daun salam yang direbus dan diminum airnya. Itu panjenengan saat ini ngertos apa mboten berat badannya pinter? 48,5. Wah, nggih. Nah, teng penyakit rematik niki nggih saged diobati damel obat tradisional, Mbak. Pengobatan herbal itu biasanya gunane daun salam. Salah satunya daun salam. Niku prosedur pemberian daun salam dijadikan obat herbal. Yang pertama, siapkan daun salam segar maupun kering sebanyak 10 atau sampai dengan 15 lembar. Setelah itu cuci daun salam sampai bersih. Selanjutnya siapkan panci kecil dan isi panci tersebut dengan air sebanyak 3 gelas. Tambahkan madu 4 sampai dengan 5 sendok. Mboten usah damel jenis nggih, Mbak, tapi damel madu. Nggih, madu itu soalnya mungkin saged meningkatnya sistem imun tubuh jenengan. Selanjutnya tunggu air rebusan daun salam sampai mendidih dan sampai tersisa 1 gelas. Minum air rebusan daun salam selagi hangat. Sebaiknya rebusan daun salam ini diminum 2 kali sehari dengan dosis setengah gelas. Setengah gelas mawon. Saniki jenengan pun paham, Mbak. Rematik dados jenengan kudu hindari nggih. Wau napa mawon Mbak sing ingkang dihindari? Adem. Nggih. Sabu. Nggih. Nggih. Wah, Nggih. daging sayur. Nggih. Mbak, niki kula Vina ajeng lanjutaken sakniki kula ajeng maringi panjenengan edukasi tentang toga. Toga niku biasanya dikenal kali tanaman obat keluarga. Rempah-rempah ngoten niku lho Mbak, biasanya ditanam ngoten niku. Kula nyuwun wektune 10 menit nggih Mbak, kangge menjelaskan. Toga adalah singkatan dari tanaman obat keluarga, yaitu berbagai jenis tanaman yang dapat dibudidayakan baik di halaman, pekarangan rumah, ladang atau kebun yang dapat memenuhi keperluan keluarga terhadap obat-obatan. Pon-pon. Nggih, jenengan nandur napa mboten? Jur. Nandur nggih. Napa sing ditandur, Mbak? Jur, jahe, kunir, temulawak. Cocok Mbak gitu. Terus keunggulan dari toga yang pertama, murah dan dapat didapatkan dengan mudah. Yang kedua, penggunaan tumbuhan obat secara tradisional tidak menimbulkan efek samping seperti bahan obat-obatan dari kimia. Jadi kalau seumpama obat-obatan dari rumah sakit itu sebenarnya ada efek sampingnya, Mbak. Biasanya nonton niku lek seumpami nopo terus-terusan biasanya sakit nopo gel, ini nonton. Lek iki kan mboten nganu, efek sampingnya paling nek cilik ketimbang obat-obatan sing konkretnya. Yang ketiga, dapat dipergunakan untuk berbagai macam penyakit baik dari dalam maupun luar. Yang keempat, proses pembuatannya tidak memerlukan bahan kimia. Untuk menyeduhnya dapat menggunakan air dingin ataupun panas. Lebih baik jenengan kan beda rematik sing air panas atau hangat mawon Mbak. Ya. Terus jenis dan manfaat dari toga itu sendiri, yang pertama ada agas, itu untuk mengobati batuk. Yang kedua, alang-alang. Jenengan semprot alang-alang Mbak? Ya, niku damel ngebone panas, terus mengatasi demam dan panas dalam. Yang ketiga, asam jawa, untuk mengobati asma, batuk, demam, panas, rematik, sakit perut, migrain. Yang keempat, bawang merah, dapat mengobati batuk, kencing manis, membunuh kuman di mulut, meredakan masuk angin serta mengobati luka. Yang kelima, bawang putih, dapat mengobati asma, batuk dan masuk angin, sakit kepala, sembelit. Yang keenam, belimbing wuluh, untuk mengobati batuk, batuk ranjang, sariawan, hipertensi, diabetes, demam. Yang ketujuh, penyintas, dapat mengobati, menghilangkan bau badan, menurunkan panas, menyembuhkan radang dan anti luka, mengobati skabies. Dadi skabies niku sing anu lembah gatel-gatel sing cilik-cilik teng kulit ngoten niku. Nggih,
ngarani kaya cacar air ngoten niku. Yang kedelapan jahe. Nah, sing jenengan tandur niku nggih dados bisa marakne demam, batuk, sakit perut dan menurunkan berat badan. Yang kesembilan kunyit dapat mengobati sel kanker, pereda nyeri, untuk asam urat, pereda gangguan pencernaan dan gula serta menekan penyakit jantung dan diabetes. Jenengan mohon ngertos cara menangani pripun, Mbak? Impor. Jenengan tempat. Nggih. Kula nganu nggih, secara umum cara menanam toga atau tanaman obat keluarga di dalam pot antara lain yang pertama, tanaman obat tersebut di pot yang sudah berisi tanah dengan jarak kurang lebih 15 cm dari masing-masing batang agar pertumbuhannya tidak saling mengganggu. Yang kedua, tekanlah dengan lembut tanaman obat Anda tersebut dan sebarkanlah akar-akarnya ke berbagai arah sebelum Anda menanam tanaman tersebut ke dalam pot agar pertumbuhannya semakin menyebar. Jenengan biasanya gunakaken toga sing jenengan tanam atau mboten, Mbak? Di samu to. Nggih. Dai, Nggih, biasanya napa? dai, kencur, kunir, dai. Nggih. Lek napa sing jenengan kan gadah rematik, lelek rematik wau jenengan saged gunakaken daun salam. Dados daun salam niku daune sing didamel sing segar maupun kering niku 10 sampai dengan 15 lembar. Terus cuci daun salam sampai bersih. Niku dimasukne teng panci, terus diwehi banyu 3 gelas. Setelah niku tunggu air rebusan daun salam sampai mendidih dan sampai tersisa 1 gelas. Minum air rebusan daun salam selagi hangat. Nggih. Ngoten niku ya, Mbak. Saniki jenengan kan paham to. Lek napa obat-obatan sing teng sekitar adewe niku saged didamelaken obati. Nggih. Pon-pon. Nggih, pon-pon niku. Nggih, matur nuwun nggih, Mbak, wektune kula ngapunten kula kenging panjenengan.